Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita, tempat di mana setiap potongan cerita membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang terlupakan atau mungkin lebih jauh ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Jangan lupa untuk subscribe, suka dan komen. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Di masa silam, di jantung tanah Jawa, berdiri megah kerajaan Pakuan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi I, Raja Agung yang dikenal bijaksana. Ia adalah sosok pemberani yang sering menjelajah hutan sendirian. Tanpa penjaga, ia memburu hewan dengan keberanian luar biasa. Rakyat menghormatinya bukan hanya karena kekuasaan, tetapi juga karena karyan dan keadilannya. Di balik kekuasaan itu, Prabu Siliwangi menyimpan kekosongan hati, ia belum memiliki permaisuri sejati. Setiap malam, ia berdoa semoga bertemu pasangan yang sepadan dalam cinta dan takdir. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi masuk ke hutan belantara yang belum pernah ia jamah sebelumnya. Semangat memburu membuatnya tersesat tanpa disadari. Matahari turun perlahan, dan bayangan gelap mulai menyelimuti pepohonan rimba. Udara semakin dingin, angin meniup dedaunan dengan nyanyian asing. Saat menyadari bahwa ia telah kehilangan arah, sang raja memilih duduk di bawah pohon besar. Ia memejamkan mata, berniat menunggu ajar, berharap jalan pulang akan terlihat. Dari balik pepohonan, muncul seorang perempuan cantik jelita berbusana hijau kemasan. Wajahnya tenang, senyumnya sejuk, dan matanya memancarkan misteri hutan itu sendiri. Ia menghampiri Prabu Siliwangi tanpa suara, seolah melayang di atas tanah. Prabu yang terkejut berdiri menyambutnya, lalu bertanya tentang jalan keluar dari hutan. Sang perempuan hanya menatapnya, lalu berkata bahwa ia akan menunjukkan jalan, asalkan sang raja bersedia tinggal bersamanya untuk sementara. Prabu Siliwangi termenung. Pertimbangannya cepat, ia seorang raja dan harus segera kembali, tapi nyawanya pun dipertaruhkan di tengah hutan ini. Ia akhirnya menyetujui permintaan itu, mengira bahwa ia hanya akan tinggal sebentar saja. Perempuan itu membawanya ke kediamannya, yang ternyata sebuah istana yang tak terlihat dari luar. Bangunan megah itu berdiri di antara pohon-pohon raksasa, terbuat dari batu alam dan akar-akaran yang tumbuh menyatu. Di dalamnya, suasana sejuk dan damai menyelimuti hati Prabu Siliwangi. Ia mulai merasa betah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kebersamaan membuat benih cinta tumbuh antara mereka. Perempuan itu memiliki kelembutan dan kekuatan yang membuat hati Prabu luluh. Sang raja melamarnya, dan ia menerima. Mereka menikah di dalam hutan, dalam upacara yang hanya disaksikan makhluk-makhluk gaib dan kekuatan alam. Namun, sang perempuan menolak untuk menceritakan asal-usulnya. Akan tiba waktunya kau tahu siapa aku, katanya dengan suara tenang. Suatu hari, Prabu Siliwangi duduk di beranda istana hutan sambil menatap langit yang mulai redup. Ia teringat pada rakyatnya, pada tanggung jawab yang ditinggalkannya. Hatinya mulai resah. Ia pun menyampaikan keinginannya untuk pulang kepada istrinya. Sang istri tersenyum pilu, tetapi mengerti. Ia menginginkannya kembali ke kerajaan, dengan syarat sang raja harus menjaga rahasia tentang dirinya. Prabu Siliwangi berjanji, dan dengan pengawalan makhluk-makhluk gaib, ia kembali ke Pakuan Pajajaran. Kembalinya sang raja disambut dengan haru dan sukacita oleh rakyat. Semua menyangka ia telah wafat. Dalam waktu singkat, ia kembali memimpin dengan adil dan bijaksana. Tapi ingatannya tentang istri dan istana di hutan tak pernah pudar. Ia menyimpan rahasia itu rapat-rapat di dalam hatinya. Hingga suatu malam, suara tangis bayi membangunkannya. Ia keluar dari istana, mengikuti suara itu ke taman istana. Di sana, ia melihat sesosok bayi perempuan mungil berbaring di dalam keranjang anyaman.
Saat ia menyentuh bayi itu, angin kencang bertiup dan kabut turun dari langit. Sosok perempuan yang tak asing muncul dari kabut, istri yang ia cintai. Ia berkata bahwa bayi itu adalah putri mereka, titipan yang harus dirawat seperti manusia. Prabu Siliwangi terkejut, hatinya campur aduk. Istrinya mengaku bahwa ia bukan manusia biasa, melainkan siluman ratu penghuni hutan. Ia telah mengorbankan kehadiran demi keselamatan sang anak. Sebelum sang raja bertanya lebih jauh, sosoknya kembali menghilang. Putri kecil itu dinamai Kadita, dan dibesarkan dengan penuh kasih di dalam istana. Ia tumbuh menjadi gadis jelita dan lembut hati, dicintai semua orang. Setiap kali Prabu memandangnya, ia seperti melihat istrinya lagi. Meski bahagia, Prabu dihantui oleh kegelisahan, ia belum memiliki pewaris laki-laki. Rakyatnya pun mulai bertanya siapa yang akan menggantikannya kelak. Maka ia memutuskan untuk menikah lagi, kali ini dengan seorang bangsawan cantik bernama Dewi Mutiara. Dewi Mutiara pandai mengambil hati sang raja dan rakyat. Tak lama setelah menikah, ia mengandung. Prabu Siliwangi sangat bahagia, berharap putra akan lahir dari rahim permaisurinya. Namun di balik senyuman manis Dewi Mutiara, tersembunyi api cemburu yang membara. Ia merasa kasih sayang raja lebih besar kepada Kadita daripada padanya. Perlahan, siat aslinya mulai terlihat. Ia menjadi mudah marah, dan keinginannya kian aneh serta tak masuk akal. Dewi Mutiara memohon kepada Prabu agar Kadita disingkirkan dari istana. Ia mengeluh bahwa kehadiran gadis itu merusak ketenteraman hatinya dan mengganggu kandungannya. Prabu Siliwangi menolak tegas, menyatakan Kadita adalah darah dagingnya. Namun Dewi Mutiara terus membujuk, menangis, bahkan pura-pura sakit. Hari demi hari, tekanan itu membuat raja bimbang. Ia tahu sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi bila ia terus menolak permintaan permaisuri barunya. Tanpa sepengetahuan raja, Dewi Mutiara mengutus tabib istana yang telah ia suap untuk mencelakai Kadita. Tabib itu membuat ramuan dari racun tanaman hutan dan mengoleskannya diam-diam ke pakaian sang putri. Keesokan harinya, tubuh Kadita dipenuhi luka-luka busuk dan bernanah. Rakyat gempar melihat perubahan wujud sang putri yang begitu mengerikan. Prabu Siliwangi sangat terkejut dan memanggil seluruh ahli pengobatan. Tapi tak satu pun mampu menyembuhkan penyakit putrinya. Para penasihat kerajaan menyarankan bahwa penyakit Kadita adalah kutukan dari alam. Ada yang menyebut ini sebagai karma, ada pula yang percaya bahwa itu ulah makhluk halus yang marah. Prabu Siliwangi yang putus asa mulai percaya bahwa Kadita membawa sial bagi kerajaan. Dalam tekanan Dewi Mutiara dan hasutan para penasihat, akhirnya Prabu membuat keputusan pahit. Ia mengasingkan putrinya ke hutan selatan, daerah tak berpenghuni yang konon angker dan penuh makhluk halus. Dengan tubuh sakit dan hati remuk, Kadita diantar dengan tandu oleh para prajurit ke perbatasan hutan. Tak ada perbekalan, hanya sehelai kain dan air dalam tempurung. Ia tidak menangis, tidak juga menjerit. Ia hanya diam menatap langit, seolah menerima takdir yang telah menantinya. Malam itu, hujan deras turun mengguyur seluruh hutan. Petir menyambar, angin menerjang, dan suara aneh menggema dari kedalaman tanah. Kadita pingsan di bawah pohon besar, tubuhnya menggigil dalam basah. Saat ajar menyingsing, suara air mengalir membangunkan Kadita. Ia menemukan dirinya di tepi jurang yang menghadap lautan luas. Angin laut membelai wajahnya, membawa aroma garam dan semilir nyanyian yang asing namun akrab. Kadita berdiri perlahan, tubuhnya terasa ringan. Luka-luka di kulitnya mulai mengering, rasa sakit perlahan menghilang. Dari dalam lautan, muncul kabut tebal berwarna hijau kemasan. Sosok perempuan berselendang hijau muncul dari dalam kabut, berjalan di atas air. Perempuan itu menatap Kadita dengan sorot mata penuh kasih dan kekuatan.
Ia berkata, "Putri dari darahku, saatnya kau mengenal siapa dirimu yang sejati." Ia adalah Ibunda Kadita, Ratu Siluman Hutan yang kini telah menjadi penguasa Samudra Selatan. Ia menjelaskan bahwa penderitaan Kadita adalah jalan menuju kebangkitan. "Tubuhmu bukan milik dunia ana sepenuhnya," ujarnya. "Ada darah langit dan laut yang mengalir di dalammu." Kadita menangis dalam pelukan sang ibu. Dengan mantra gaib dan air samudra, sang ibu menyempurnakan tubuh Kadita. Kulitnya kembali halus, wajahnya bersinar bagaikan rembulan, dan rambutnya menjuntai sepanjang pinggang. Ia mengenakan selendang hijau laut dan mahkota dari kerang mutiara. Dengan restu dari lautan dan penghuni alam bawah air, Kadita dinobatkan sebagai Ratu Pantai Selatan. Ia tidak lagi mengenal nama Kadita. Sejak itu, ia disebut Nyi Roro Kidul, penguasa samudra yang memerintah dengan keadilan dan kekuatan supranatural. Di dasar lautan, Nyi Roro Kidul membangun istananya sendiri. Pilar-pilar karang, tiram raksasa, dan terumbu warna-warni menjadi hiasan dinding. Para siluman laut, ikan besar, dan roh-roh air tunduk pada kekuasaannya. Ia melindungi pesisir selatan dari ancaman makhluk gaib yang mencoba keluar dari palung neraka. Tapi di saat-saat sunyi, ia masih merindukan ayahnya, Prabu Siliwangi. Meski telah dibuang, cinta anak kepada orang tua tak pernah padam dalam hatinya. Sementara itu, di kerajaan Pakuan, Dewi Mutiara melahirkan seorang pangeran. Tapi kebahagiaan itu hanya sesaat. Kerajaan dilanda kekeringan, hasil panen gagal, dan wabah penyakit menyebar. Rakyat mulai percaya bahwa pengusiran Kadita membawa kutukan. Prabu Siliwangi dilanda rasa bersalah yang amat dalam. Ia mulai menyendiri, merenung dalam doa, dan setiap malam bermimpi tentang lautan yang bergelombang ganas. Dalam mimpi itu selalu ada suara yang memanggilnya, "Ayah." Suatu malam, Prabu meninggalkan istana dan berjalan ke arah selatan, mengikuti panggilan mimpinya. Ia berjalan selama 3 hari 3 malam, tanpa makanan, tanpa air. Sampai akhirnya, ia tiba di tebing tinggi menghadap samudra. Ombak bergemuruh seakan memanggilnya. Langit berubah menjadi hijau tua, dan kabut turun dari langit. Di tengah samudra, muncul sosok perempuan dengan jubah dan selendang hijau. Ia berdiri di atas ombak seperti ratu sejati. Sang raja jatuh berlutut. Prabu Siliwangi menangis meminta maaf atas perbuatannya dahulu. Nyi Roro Kidul hanya diam, memandangnya dengan mata teduh tapi tegas. Ia berkata, "Aku telah menjadi bagian dari dunia lain. Ma telah aku berikan, tapi dunia kita kini berbeda." Sang raja memohon agar bisa membawa putrinya pulang, namun Nyi Roro Kidul menolak. Ia memilih tetap di samudra, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam gaib. Sebelum pergi, ia menyentuh kening ayahnya sebagai salam terakhir. Sejak saat itu, Nyi Roro Kidul menjadi penjaga mistis Laut Selatan. Ia muncul dalam gelombang tinggi dan angin badai yang datang tiba-tiba. Kadang ia menyelamatkan pelaut yang tersesat, kadang menarik mereka yang melanggar adat dan kesucian laut. Para nelayan sering mempersembahkan sesajen, berharap keselamatan dalam pelayaran. Cerita tentangnya menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang terus hidup dalam masyarakat Jawa dan sekitarnya. Namanya dipuja dan juga ditakuti. Di pantai Parangtritis dan Pelabuhan Ratu, masyarakat membangun altar sederhana menghadap laut. Mereka mempersembahkan kembang 7 rupa, sesajen, dan kain hijau sebagai simbol penghormatan. Para penari melakukan tarian sakral untuk memanggil restu Sang Ratu Laut. Dukun-dukun laut pun memimpin ritual malam hari saat bulan purnama. Mereka percaya, bila melanggar adat dan berbaju hijau, nyawa bisa ditarik oleh Sang Ratu. Maka sejak itu, warna hijau dihindari di sepanjang pesisir selatan. Kisah mistis tentang Nyi Roro Kidul pun terus berkembang.
Ada yang mengaku melihatnya muncul dari ombak dengan rambut menjuntai dan mata bercahaya. Para nelayan bersumpah pernah mendengar bisikan perempuan saat badai datang. Kadang terdengar tangisan dari bawah perahu yang diam di lautan. Ada pula kisah pemuda yang hilang setelah tidur di pinggir pantai, lalu kembali dengan mata kosong. Ia mengaku telah dibawa ke istana laut dan dijadikan pengawal ratu. Seorang pangeran dari tanah Mataram pernah bermimpi didatangi Nyi Roro Kidul. Dalam mimpinya, sang ratu menawarkan perjanjian suci demi kejayaan kerajaannya. Sejak itu, hubungan gaib antara kerajaan dan Nyi Roro Kidul terjalin erat. Setiap penguasa baru Mataram harus mengunjungi pantai selatan untuk bersemedi. Bahkan Sultan Hamengkubuwono dipercaya sebagai suami spiritual sang ratu. Ikatan ini bukan hanya mistis, tetapi simbol hubungan spiritual antara darat dan laut, kekuasaan dan pengabdian. Nyi Roro Kidul bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga penjaga tanan alam. Ia murka pada manusia yang merusak laut, membuang limbah, atau membunuh makhluk laut tanpa sebab. Bila laut mulai memakan korban, masyarakat percaya itu peringatan dari sang ratu. Ia dikenal adil, namun tidak segan menghukum mereka yang angkuh. Di malam-malam tertentu, orang bisa melihat laut berpendar hijau seolah memantulkan kilau mahkotanya. Ketika ombak tinggi datang tanpa tanda, orang-orang hanya bisa berdoa. Meski telah menjadi legenda, jiwa Nyi Roro Kidul tetap menyimpan kerinduan manusiawi. Ia sering muncul dalam mimpi orang-orang terpilih, mengisahkan kisah lamanya. Tentang istana, pengkhianatan, cinta kepada ayah, dan kesepiannya di dasar laut. Ada yang percaya bahwa sesekali ia naik ke darat dalam rupa perempuan biasa. Duduk di tepi pantai, menatap langit, lalu menghilang saat ajar. Para tetua desa berkata, jika kau menemukan perempuan berambut basah di malam hari, jangan disapa. Tak sedikit yang mencoba mendekatinya demi kesaktian atau kekayaan. Namun perjanjian dengan Nyi Roro Kidul tak pernah mudah. Ia bisa memberi apapun, tapi menuntut kesetiaan abadi. Beberapa pesohor yang mengaku bertemu dengannya mendadak jatuh sakit atau menghilang. Ratu Laut bukan makhluk yang bisa diperintah sesuka hati. Ia adalah ratu sejati, tak tunduk pada manusia. Barang siapa bermain-main dengan kekuatannya, bersiaplah menanggung akibatnya hingga 7 turunan. Suatu malam, seorang wanita muda dari desa pesisir bermimpi bertemu sosok anggun berselendang hijau. Dalam mimpi itu, ia diajak menyelam ke dasar laut, melihat istana berkilauan di antara karang. Ketika terbangun, tubuhnya wangi melati dan rambutnya basah. Sejak hari itu, ia memiliki kemampuan menyembuhkan orang sakit hanya dengan air laut. Masyarakat percaya Nyi Roro Kidul telah memilihnya sebagai perantara. Namun hidup gadis itu berubah, antara berkah dan kutukan yang tak bisa ia tolak. Kisah Nyi Roro Kidul menjadi bagian dari kebudayaan yang tak lekang oleh waktu. Ia disebut dalam cerita rakyat, puisi, hingga karya seni kontemporer. Lukisan-lukisannya selalu menggambarkan sosok berwajah teduh namun misterius, berselendang hijau dan bersinggasana di laut. Para seniman sering berkata bahwa saat melukisnya, mereka merasa sedang diawasi. Bahkan ada yang berhenti melukis karena diganggu oleh mimpi-mimpi aneh. Sosoknya bukan hanya legenda, tapi bagian dari kesadaran kolektif bangsa ini. Orang-orang yang tinggal di pesisir selatan hidup berdampingan dengan kepercayaan itu. Mereka menjaga kata-kata dan sikap saat berada di pantai. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat ke air saat senja, karena diyakini batas dunia mulai terbuka. Sesajen rutin diberikan di malam Jumat Kliwon atau saat bulan penuh. Tidak hanya karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan. Karena Nyi Roro Kidul adalah lambang alam yang tak bisa dilawan, hanya dihormati dan dijaga keseimbangannya. Pada malam-malam tertentu, para penari dari keraton turun ke pantai dan menari untuk sang ratu.
Mereka mengenakan kebaya hijau, kain batik berlumur air kembang, dan melantungkan tembang Jawa kuno. Di antara debur ombak dan asap dupa, suasana menjadi magis. Ada yang melihat bayangan di ujung ombak yang menari bersama mereka. Masyarakat tidak bertanya banyak. Bagi mereka, itu bukan hal aneh. Bila Ratu Laut berkenan hadir, itu adalah kehormatan yang tak terhingga. Terkadang suara gamelan terdengar dari tengah laut, terutama menjelang badai besar. Para nelayan tahu itu tanda agar mereka tidak melaut. Kepercayaan itu terbukti berkali-kali menyelamatkan nyawa. Bahkan para ilmuwan yang datang meneliti fenomena alam di selatan Jawa sering kebingungan. Tak semua bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Ada yang memang berada di luar jangkauan logika. Disitulah tempat legenda hidup dan terus menjaga manusia dari kesombongan. Dalam diamnya, Nyi Roro Kidul adalah penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Ia tidak mencari ketenaran, tidak pula menginginkan pemujaan berlebihan. Ia hanya menginginkan harmoni. Bila manusia menjaga lautan, ia pun menjaga daratan. Bila manusia angkuh, laut akan menelan tanpa ampun. Ia menjadi pengingat bahwa segala hal di dunia memiliki jiwa, memiliki batas, dan harus dihormati. Ratu Laut Selatan bukan hanya legenda, tapi simbol kebijaksanaan dan peringatan abadi. Legenda tentangnya telah menyebar hingga ke luar negeri. Wisatawan asing yang datang ke pantai selatan sering dibuat takjub dengan kisah ini. Mereka melihat betapa masyarakat menghormati alam bukan karena takut, tapi karena cinta dan kearifan lokal. Banyak yang mencoba mencari jejak ratu, menelusuri pantai, dan menuliskan kisahnya. Tapi tak satu pun bisa menggambarkan dirinya sepenuhnya. Karena Nyi Roro Kidul bukan untuk dimiliki atau dikurung dalam buku, ia hidup dalam hati dan keyakinan orang-orang. Ketika malam turun dan laut menjadi cermin langit, terkadang terlihat sosok berkelebat di atas ombak. Para nelayan diam, menunduk, dan berdoa dalam hati. Mereka tahu sang ratu sedang berkeliling, memastikan semua dalam keseimbangan. Suara angin pun berubah jadi nyanyian lembut, seolah membelai anak-anaknya. Mereka percaya, bila manusia dan alam hidup dalam keharmonisan, maka berkah akan turun tanpa henti. Itulah janji yang tak tertulis antara laut dan manusia. Di sebuah desa terpencil, seorang nenek tua masih menceritakan kisah ini kepada cucunya setiap malam. Ia berkata, dengarkan suara ombak, karena di sanalah ratu mendongeng. Sang cucu terlelap sambil membayangkan istana laut yang indah dan ratu berselendang hijau. Generasi demi generasi tumbuh dengan kisah ini, bukan hanya sebagai dongeng, tapi sebagai bagian dari jati diri. Nyi Roro Kidul menjadi warisan tak kasat mata yang mengikat tanah Jawa dengan lautan yang tak bertepi. Tak hanya sebagai ratu, ia juga dikenal sebagai penjaga takdir. Ia bisa hadir dalam mimpi sebagai petunjuk atau peringatan akan bencana. Banyak tokoh penting mengaku pernah bermimpi bertemu dengannya sebelum keputusan besar diambil. Ia tidak memerintah, hanya menunjukkan jalan. Manusia tetap bebas memilih, tapi bila melawan harmoni, akibatnya tak terhindarkan. Maka banyak orang bijak selalu mengingatkan, jangan abaikan suara laut, karena bisa jadi, itu suara sang ratu. Hingga kini, sosok Nyi Roro Kidul tetap hidup dalam bayangan ombak dan dalam doa para pelaut. Ia tak pernah benar-benar pergi. Ia hadir dalam aroma laut, dalam tiupan angin, dalam nyanyian burung camar. Setiap kali ombak mencium pantai, itu adalah salamnya pada bumi. Ia bukan hanya kisah masa lalu, tapi penjaga masa kini dan masa depan. Di antara kabut laut, ia terus menari dengan rambut basah dan sorot mata yang abadi. Mereka yang peka bisa merasakan kehadirannya, bukan dengan mata, tapi dengan hati. Kadang dalam kesunyian malam, terasa belayan lembut di pundak, seolah ada yang menjaga.
Ia bukan dewi penggoda seperti banyak cerita populer menyebut, tapi ibu dari lautan. Ia menyayangi seperti ibu, namun menghukum seperti ratu. Maka pantai selatan bukan sekadar wisata, melainkan tempat sakral. Tempat di mana langit, laut, dan legenda bertemu menjadi satu kekuatan. Suatu ketika, seorang pemuda sombong menantang Laut Selatan, menyebut semua cerita hanyalah mitos. Ia berkemah di tepi pantai, membawa kamera dan pengeras suara. Ia menari dan berteriak melecehkan nama sang ratu, sambil mengenakan pakaian hijau terang. Malam itu ombak datang tanpa suara, angin berhenti, dan bulan diselimuti awan. Keesokan paginya, ia lenyap tanpa jejak, hanya sandal basah tertinggal di pasir. Warga tak berkata apa-apa, hanya menunduk dan menabur bunga ke laut. Di tempat lain, seorang janda tua yang hidup sebatang kara di pesisir sering berbicara sendiri di tepi pantai. Banyak mengira ia telah gila, namun anehnya, rumahnya selalu aman dari gelombang pasang. Ia sering meletakkan bunga dan nasi kuning di atas batu karang. Katanya itu untuk ibunya yang tinggal di laut. Warga desa mulai menaruh hormat, dan rumah sang janda menjadi tempat beriarah diam-diam, keyakinan dan cinta tulusnya melindunginya dari segala mara bahaya. Legenda ini tak pernah selesai ditulis, karena ia terus hidup dalam berbagai bentuk. Di antara kabut, ombak, dan harum melati yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Setiap orang membawa versinya sendiri tentang Nyi Roro Kidul, ada yang takut, ada yang kagum, ada yang mencintai. Ia adalah wajah yang berubah, namun jiwanya tetap penjaga samudra dan pelindung bumi. Dalam cerita rakyat, ia akan selalu hadir, mengingatkan bahwa alam memiliki penguasa yang tak kasat mata. Dalam ruang waktu yang tak terjangkau manusia, Nyi Roro Kidul duduk di singgasana lautnya. Dikelilingi oleh pelayan setia, mutiara cahaya, dan arus yang menari lembut. Ia mengamati dunia di atas, terkadang tersenyum, terkadang menitikkan air mata. Ia merindukan masa ketika manusia hidup selaras dengan alam, tanpa keserakahan. Namun ia juga tahu, selagi masih ada yang mengingat, masih ada harapan. Maka ia terus menjaga, diam-diam, dari kedalaman biru yang sunyi. Dan ketika laut bersenandung pelan, saat senja mewarnai langit selatan, namanya kembali disebut. Di hati para nelayan, di doa para ibu, dan di mimpi para anak-anak yang memandang laut. Nyi Roro Kidul, sang ratu yang abadi, tak pernah benar-benar jauh. Ia adalah legenda yang tumbuh bersama angin, menari di antara gelombang, dan bersemayam di jiwa bangsa ini. Dalam sunyi ia berkata, jagalah lautmu karena aku tinggal di sana. Sekian kisah dari legenda Nyi Roro Kidul, semoga kita bisa memetik pelajaran berharga dari cerita tersebut. Cerita rakyat Jawa Barat legenda Nyi Roro Kidul kaya akan pesan moral yang dapat dijadikan pedoman hidup. Salah satu pesan penting yang dapat dipelajari adalah tentang pentingnya untuk selalu mengutamakan kebaikan, bahkan ketika dihadapkan dengan perlakuan yang tidak adil. Sikap Putri Kadita yang tidak menyimpan dendam kepada ibu tirinya, Dewi Mutiara, dan bahkan rela meninggalkan istana Pakuan Pajajaran, menjadi teladan bagi kita untuk selalu teguh dalam kebaikan, bahkan dalam situasi yang sulit. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.